kita sedang melihat ke masa lalu, ke zaman Jawa kuno. Di sana ternyata ada dua cara berbeda dalam menulis tanggal. Yang pertama disebut tradisi filologis. Ini adalah cara penulisan tanggal yang kita temukan di dalam karya sastra, seperti Kakawin dan Parwa. Yang kedua adalah tradisi arkeologis, yaitu penanggalan yang ditulis dalam prasasti. Perbedaan keduanya cukup menarik. Dalam tradisi filologis, penulisan tanggal biasanya sederhana. Kadang hanya mencantumkan tahun, bulan, dan momen tertentu, seperti bulan purnama. Sedangkan dalam prasasti, penanggalan ditulis sangat lengkap. Tidak hanya tahun dan bulan, tetapi juga hari, posisi bintang, dewa pelindung, bahkan kondisi kosmos saat itu. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih menarik lagi, kalender Saka. Ternyata, kalender Saka itu tidak hanya satu. Ada dua versi. Yang pertama adalah Saka Lama, yang dimulai sekitar 550 sebelum Masehi. Yang kedua adalah Saka yang lebih dikenal, yang dimulai tahun 78 Masehi. Nah, disinilah muncul kejanggalan. Beberapa prasasti mencatat tahun Saka, yang jika dihitung dengan sistem 78 Masehi, justru tidak cocok. Contohnya ada prasasti dengan angka tahun seperti 1919, 1975, dan 2027 Saka. Kalau dihitung dengan sistem yang umum, hasilnya menjadi tahun yang tidak masuk akal untuk konteks sejarahnya. Artinya apa? Artinya, sistem penanggalan ini tidak sesederhana yang selama ini kita kira. Lalu siapa sebenarnya yang memulai tahun Saka? Dalam cerita India, ada tokoh bernama Salivahana. Namun ada juga versi lain yang menyebut bahwa kaum Saka di bawah Raja Kanishka yang justru menang dalam peristiwa penting tahun 78 Masehi. Di Jawa sendiri, kita mengenal tokoh Aji Saka. Menariknya, kisah ini diduga bukan sekadar legenda, tetapi berkaitan dengan sejarah Jawa kuno, khususnya Medan Kamulan. Sekarang kita bandingkan sistem waktu antara India dan Jawa kuno. Di India, waktu dihitung dengan satuan seperti Kala, Gatika, dan Muhurta. Sedangkan di Jawa kuno digunakan satuan yang disebut Tabir, sekitar 90 menit. Dalam satu hari, sistem Jawa membaginya secara rata. Sementara di India, pembagian hari bergantung pada posisi matahari. Bahkan dalam hal musim, ada perbedaan. Di India, musim semi terjadi pada bulan tertentu. Namun dalam sastra Jawa kuno, bulan yang dianggap paling indah justru berbeda, yaitu bulan Kartika. Dari sini kita bisa melihat bahwa sistem Saka di Nusantara tidak sepenuhnya sama dengan India. Lebih tepatnya, sistem ini adalah penanggalan Jawa kuno yang kemudian menggunakan nama-nama bulan dari bahasa Sanskerta. Dalam prasasti, kita juga menemukan istilah khusus seperti Shakawarsatita, yang artinya tahun Saka yang telah dilewati. Kadang ditulis juga sebagai Sri Shakawarsatita, atau bahkan Sri Shakawarsa Ishaka. Menariknya, istilah ini menunjukkan bahwa sistem penanggalan tersebut seperti dimulai setelah melewati era Saka yang lebih tua, yaitu yang dimulai 583 sebelum Masehi. Namun dalam karya sastra, istilah seperti itu tidak digunakan. Penulis seperti Prapanca langsung menggunakan tahun Saka tanpa penjelasan tambahan. Seolah-olah pada saat itu semua orang sudah memahami sistem tersebut. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah sistem Saka yang kita kenal sekarang benar-benar berasal dari India? Disinilah kita melihat sesuatu yang sering terlupakan. Ada banyak bukti bahwa Jawa memiliki pengaruh besar hingga ke India. Misalnya, dalam catatan Tiongkok tentang Kerajaan Langga. Ada juga prasasti Nalanda yang menunjukkan hubungan Sriwijaya dengan India. Bahkan raja-raja Jawa tercatat memiliki pengaruh politik di wilayah India Selatan. Selain itu, perdagangan rempah-rempah yang dikuasai Jawa membuat wilayah ini memiliki jaringan luas hingga ke berbagai negara, termasuk India. Artinya hubungan antara Jawa dan India bukan satu arah. Ada kemungkinan terjadi pertukaran budaya, termasuk dalam sistem penanggalan. Sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya, cara kita memahami sejarah. Selama ini banyak sejarawan hanya mengandalkan bukti arkeologis, seperti prasasti atau artefak. Contohnya Kerajaan Kutai
dianggap sebagai kerajaan tertua karena ditemukan prasasti Yupa. Namun ada juga sumber lain yang tidak kalah penting, yaitu sumber filologis seperti naskah dan catatan kuno. Di banyak negara, kedua sumber ini digunakan bersama. Sayangnya, dalam penulisan sejarah Indonesia, sumber filologis sering diabaikan. Akibatnya, sebagian sejarah kita justru hilang, bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak diakui. Dari semua ini, kita bisa memahami bahwa sistem penanggalan Jawa kuno sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai pengaruh India. Ada dua tradisi penulisan yang berbeda, ada dua kemungkinan awal tahun Saka, dan ada perbedaan mendasar dalam cara menghitung waktu. Selain itu, hubungan antara Jawa dan India menunjukkan adanya interaksi yang saling memengaruhi, bukan satu arah. Untuk memahami sejarah secara utuh, kita perlu melihat semua sumber yang ada, baik prasasti maupun naskah kuno. Pendekatan yang seimbang akan membantu kita melihat sejarah dengan lebih jernih, tanpa menghilangkan bagian penting dari masa lalu kita. Dalam tradisi Jawa kuno, terdapat dua sistem penulisan penanggalan pada masa lalu, yaitu menurut tradisi filologis dan tradisi arkeologis. Penulisan penanggalan dalam tradisi filologis, buanan tradisi yang dicatat dalam teks-teks karya sastra Jawa kuno, seperti Kakawin dan Parwa. Sementara itu, penulisan penanggalan dalam tradisi arkeologis merupakan tradisi yang dicatat dalam teks-teks prasasti. Kalender Saka diketahui memiliki dua periode, yaitu zaman Saka lama yang dimulai pada tahun 550 sebelum Masehi dan tahun Saka yang muncul kemudian pada tahun 78 Masehi. Penanggalan zaman Saka mana 583 sebelum Masehi tercatat hingga abad ke-15 Masehi, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa prasasti, seperti prasasti Hoysala Raja Balala bertanggal Saka 1919, 1336 Masehi, prasasti Nilavara Malikarjuna bertanggal Saka 1975, 1392 Masehi, serta prasasti dari Desa Bitara Bali, Belur Taluka Karnataka bertanggal Saka 2027, 1444 Masehi. Dalam prasasti tersebut tertera teks Shakavarsada 2027 Neya Ananda, Sambatsara Bhadrapada Shuddha Padipa Shukraf Ardandu. Menariknya, angka tahun 1919, 1975, dan 2027, apabila dihitung berdasarkan era Sakanta, 78 Masehi, atau Saka Lama, 550, sebelum Masehi, akan menghasilkan tahun 1997, 2053, dan 2105, sehingga penanggalan pada ketiga prasasti tersebut tidak dapat dijelaskan dengan kedua sistem tersebut. Penanggalan zaman Saka dikaitkan dengan kisah Raja Salivahana menurut naskah Chola Purvapatayam, yang mencatat bahwa Salivahana terbunuh pada kali tahun 2443, 659 sebelum Masehi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pendiri era Saka tahun 78 Masehi, yang kemudian dikaitkan dengan kisah penduduk Langga atau Medhang Kamulan Jawa menurut sejarah dinasti Liang, 502-557. Dalam kajian akademik berdasarkan tradisi filologis dan arkeologis, terdapat contoh penulisan penanggalan dalam tradisi filologis, seperti dalam kitab Nagara Kertagama 94.2.1, yang mencatat Ring Syakadri Gajari Yamaswayuja Masa Shubhadi Washapurn Nachandrama, yang berarti pada Saka Gunung Gajah Matahari 1208 garis miring 1365 m dalam bulan Aswayuj pada hari baik bulan Purnama. Sementara itu, contoh penulisan dalam tradisi arkeologis dapat ditemukan dalam prasasti Gunung Butak, satu yang mencatat secara sangat rinci berbagai unsur penanggalan seperti tahun, bulan, tanggal, hari, minggu, gerhacara, naksatra, dewata, mandala, yoga, muhurta, parwesha, karana, dan rasi. Perbandingan antara kedua tradisi tersebut menunjukkan bahwa penulisan dalam tradisi filologis cenderung lebih sederhana. Umumnya hanya memuat informasi tahun, bulan, dan tanggal, bahkan terkadang hanya tahun saja. Sebaliknya, tradisi arkeologis mencatat penanggalan secara sangat lengkap.
Selain itu, sistem penanggalan filologis menggunakan kandra sengkala atau simbolisasi angka tahun, sedangkan tradisi arkeologis menggunakan sistem angka langsung. Dalam konteks historiografi, banyak ahli yang menganggap kalender Saka Nusantara sebagai bagian dari kalender India, karena penggunaannya yang luas di India, Nepal, Burma, Kamboja, dan Jawa. Sistem ini sering dikaitkan dengan Salifahana yang dianggap mengalahkan kaum Saka, meskipun terdapat sumber lain yang menyatakan bahwa justru kaum Saka di bawah Raja Kaniska I yang memenangkan pertempuran pada tahun 78 Masehi. Dari sinilah penanggalan Saka dikenal luas, termasuk melalui legenda Aji Saka dalam tradisi Jawa. Namun demikian terdapat perbedaan mendasar antara tahun Saka Nusantara dan tahun India. Perbedaan tersebut terlihat dalam aspek waktu, pembagian satu hari alamiah, dan musim. Dalam aspek waktu, tahun Saka Nusantara menggunakan satuan tabeh 90 menit. Berbeda dengan sistem India yang menggunakan kala, gatika, dan muhurta. Dalam pembagian hari, tahun Saka Nusantara membagi hari secara sama panjang menjadi 16 tabeh, sedangkan sistem India menyesuaikan dengan posisi matahari. Dalam aspek musim, interpretasi bulan dan musim dalam sastra Jawa kuno berbeda dengan India. Misalnya bulan Kartika dianggap sebagai bulan paling indah di Jawa, setara dengan musim semi di India. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tahun Saka Nusantara bukan bagian dari sistem India, melainkan lebih dekat dengan sistem penanggalan lokal Jawa kuno yang telah ada sebelumnya. Sistem Saka di Nusantara tampaknya hanya mengadopsi nama-nama bulan dari bahasa Sanskerta tanpa mengubah struktur dasar penanggalan lokal. Dalam tradisi filologis juga dikenal sistem penulisan tahun Shaka dan Prashaka, seperti dalam Nagara Kertagama. Tahun Prashaka ditandai dengan angka besar dan digunakan untuk mengisahkan peristiwa masa lampau seperti kematian Pandawa, sedangkan tahun Shaka digunakan untuk peristiwa setelahnya. Sistem ini memiliki kemiripan dengan pembagian tahun Masehi dan Pramasehi. Lebih lanjut, kajian mengenai era Shaka di India menunjukkan adanya dua sistem, yaitu era Shaka yang dimulai pada 583 sebelum Masehi dan era Shakanta yang dimulai pada 78 Masehi. Meskipun era Shakanta lebih populer, terutama sejak abad ke-8 Masehi, keberadaan dua sistem ini menunjukkan kompleksitas sejarah penanggalan yang tidak sepenuhnya seragam. Dalam prasasti dan literatur Jawa kuno, penggunaan istilah Shakawarsatita menunjukkan bahwa tahun yang dicatat merupakan tahun yang telah melewati era Shaka, yang berbeda makna dengan konsep Shakanta di India. Namun demikian, dalam beberapa prasasti, tahun Shaka juga menggunakan kata pembuka Sri Shakawarsatuta. Misalnya, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Trowulan, prasasti Wijaya Parakrama Wardana, prasasti Pedukuhan Duku, prasasti Jiu 1, dan prasasti Jiu 2. Penggunaan kata Sri Shakawarsatita ini dapat dikatakan memiliki kemiripan pengertian dengan penggunaan kata Shaka NRP Kalatita. Selain itu juga digunakan kata pembuka Sri Shakawarsa Ishaka, misalnya dalam prasasti Kertarajasa 1305 Masehi. Istilah terakhir ini sesungguhnya dapat disebut mengacu pada pengertian Shakavarsa, yaitu tahun India era Shaka 583 sebelum Masehi. Namun karena hingga saat ini semua tahun Shaka dimulai dari tahun 78 Masehi, maka pengertian Shakavarsa tidak digunakan. Dari berbagai kata pembuka dalam prasasti, kata Shakawarsatita merupakan yang paling banyak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa tahun Shaka pada awalnya didesain sebagai sistem penanggalan yang dimulai setelah melewati tahun India zaman Shaka 583 sebelum Masehi, yang di India berlangsung hingga abad ke-15 Masehi. Dalam tradisi Jawa kuno, Shakawarsatita menjadi semacam penanda tarikh baru yang terlepas dari Shakawarsa sebagai sistem India. Dalam tradisi filologis, kata pembuka Shakawarsatuta tidak digunakan, sebagaimana terlihat dalam Nagara Kertagama 1.4.1, Ring Shaka RTTU Sharena Rakwa. Meskipun demikian, penulis seperti Prapanca tetap menggunakan acuan tahun Saka yang dimulai pada 78 Masehi. Dalam teks Tantu Panggelaran, istilah Saka bahkan tidak disebutkan, tetapi tetap merujuk pada sistem penanggalan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi filologis,
Dahon saka telah dianggap identik dengan sistem penanggalan Jawa kuno, sehingga tidak memerlukan penjelasan tambahan. Kemiripan antara tahun Shaka dan tahun India zaman Shakanta menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usulnya. Vedvir Arya menyatakan bahwa era Shakanta diperkenalkan oleh astronom India pada tahun 78 Masehi, tetapi tidak menjelaskan kekuasaan yang memungkinkan penyebarannya. Hal ini membuka kemungkinan bahwa sistem tersebut tidak sepenuhnya berasal dari India. Catatan sejarah menunjukkan adanya pengaruh Jawa di India, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah dinasti Liang mencatat kisah Langga, sementara prasasti Nalanda menunjukkan peran Sriwijaya dalam pembangunan institusi keagamaan di India. Selain itu, prasasti Tajore dan prasasti Jayanagara II menunjukkan adanya hubungan kekuasaan dan pengaruh politik antara Jawa dan India. Catatan Nagara Kertagama juga menyebut kedatangan pendeta India ke Majapahit. Hubungan ini tidak terlepas dari dominasi perdagangan rempah oleh Jawa pada masa lalu, sebagaimana dicatat oleh Duarte Barbosa. Komunitas pedagang India di Jawa juga tercatat dalam prasasti sebagai warga Kilalan. Dengan demikian, pengaruh Jawa di India menjadi sesuatu yang nyata dan memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, termasuk dalam sistem penanggalan. Tahun Saka juga dapat dipandang sebagai bukti keberadaan sejarah awal kerajaan Jawa. Pandangan Zoet Mulder yang menempatkan prasasti sebagai titik awal sejarah Jawa kuno menunjukkan dominasi pendekatan arkeologis. Namun, pendekatan ini mengabaikan sumber filologis yang juga memiliki nilai historis. Dalam praktik historiografi global, sumber filologis dan arkeologis digunakan secara seimbang, seperti dalam penggunaan catatan Arab, Eropa, dan Cina. Dominasi pendekatan arkeologis dalam sejarah Indonesia, misalnya dalam penetapan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua, menunjukkan adanya standar ganda dalam penulisan sejarah. Hal ini berpotensi menghilangkan sebagian sejarah nasional yang tidak didukung oleh bukti arkeologis semata. Kesimpulan, sistem penanggalan Jawa kuno menunjukkan kompleksitas yang tinggi dengan adanya dua tradisi utama, yaitu filologis dan arkeologis, yang memiliki perbedaan dalam metode pencatatan. Tahun Saka Nusantara memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem India, meskipun terdapat interaksi dan pengaruh timbal balik antara kedua wilayah. Selain itu, keberadaan berbagai istilah dalam prasasti serta bukti hubungan historis antara Jawa dan India menunjukkan bahwa perkembangan sistem penanggalan tidak dapat dipahami secara tunggal. Pendekatan historiografi yang hanya mengandalkan data arkeologis terbukti tidak cukup untuk merekonstruksi sejarah secara utuh. Diperlukan pendekatan historiografi yang lebih seimbang dengan mengintegrasikan sumber filologis dan arkeologis secara setara. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menelusuri lebih dalam hubungan antara Jawa dan India dalam konteks perkembangan sistem penanggalan. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap metodologi penulisan sejarah Indonesia agar tidak mengabaikan sumber-sumber filologis yang berpotensi memperkaya pemahaman tentang masa lalu.